Man, that's coming in fast. Must be a big one. National. Category 5. That's what they always say, and then everything turns out to be fine. Christ. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar penonton semua? Semoga kalian para penonton setia Rekap Film sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Thrash. Film ini rilis pada tahun 2026, yang mana film ini menceritakan tentang orang-orang Malang yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Anniville yang sebentar lagi akan diterjang badai. Yang lebih buruk, sebuah truk berisi daging mengalami tabrakan dan membuat seluruh isi muatan keluar. Masuklah hiu-hiu kelaparan yang membuat bencana ini semakin menakutkan. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Alkisah dibuka dengan pemandangan laut yang terasa tidak biasa. Cuaca terlihat aneh dan tidak menentu. Pihak berwenang bahkan sudah mengeluarkan peringatan bahwa semua orang harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Seolah-olah dunia sedang menuju sesuatu yang besar dan berbahaya. Di tengah laut lepas, sebuah kapal melaju membelah ombak dengan tenang. Di dalamnya kita diperkenalkan dengan Josh, seorang ahli biologi kelautan yang sudah lama meneliti misteri lautan. Namun kali ini, fokus Josh bukan pada penelitian bawah laut, melainkan pada sebuah radio maritim yang terus mengeluarkan suara statis. Radio itu adalah alat canggih berbasis satelit yang berfungsi memberikan informasi cuaca secara real time. Wajah Josh terlihat tegang. Dia mendengarkan dengan serius. Dari radio itu terdengar suara operator yang memberikan peringatan dengan nada dingin namun mendesak. Disebutkan bahwa cuaca ekstrim akan meningkat drastis sepanjang hari. Kondisi atmosfer di sekitar perairan Anniville sangat tidak stabil dan berpotensi berubah menjadi badai besar dalam waktu singkat. Bagi orang awam, mungkin ini terdengar seperti peringatan biasa, tapi tidak bagi Josh. Dengan pengalaman yang dia miliki, Josh tahu ini bukan sekedar badai biasa. Ini adalah bencana besar yang bisa menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Cerita kemudian berpindah ke daratan, tepatnya di pesisir Anniville yang saat itu masih terlihat tenang. Di sana ada seseorang bernama Dakota, seorang gadis muda yang merupakan keponakan Josh. Saat ini dia sedang bersiap untuk makan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan dari pamannya dari tengah laut dengan sinyal yang terputus-putus. Josh memperingatkan Dakota dengan sangat serius. Dia meminta Dakota untuk segera meninggalkan wilayah pesisir tanpa menunda waktu sedikit pun. Nada suaranya jelas. Ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Tak lama setelah itu, suasana di sekitar pesisir mulai berubah drastis. Pemerintah setempat mengeluarkan himbauan resmi melalui pengeras suara dan berbagai media. Warga diminta segera melakukan evakuasi. Orang-orang mulai panik. Mereka bergegas mengemasi barang-barang penting, pakaian, dokumen, hingga hewan peliharaan, dan memasukkannya ke dalam mobil. Semua berlomba meninggalkan wilayah pesisir secepat mungkin. Namun seperti biasa, tidak semua orang percaya. Di tengah kekacauan itu, di sebuah rawa dekat muara, 3 anak bersaudara justru terlihat santai bermain. Mereka tertawa, berayun di dahan pohon, seolah tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Bagi mereka, peringatan itu hanyalah angin lalu. Sampai akhirnya suasana berubah ketika seorang pria datang menghampiri mereka. Dia adalah ayah tiri mereka, yang bernama Pak Jody. Sosok yang dikenal galak dan mudah marah. Tanpa basa-basi, Pak Jody langsung membentak ketiga anak itu. Dia marah besar melihat mereka masih bermain di saat situasi sudah darurat. Dengan nada keras dan penuh emosi, dia memaksa mereka untuk segera pulang. Tanpa mereka sadari, waktu mereka untuk selamat mungkin sudah semakin sedikit. Setelah itu, cerita berpindah ke sosok lain. Seorang wanita hamil tua bernama Lisa. Saat sedang mengemudi, Lisa sempat bertemu dengan tetangganya, seorang sopir truk tangki BBM yang sedang bekerja di pinggir jalan. Dari percakapan singkat mereka, terungkap sesuatu yang cukup miris. Keduanya sama sekali belum tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peringatan evakuasi.
Supir truk itu tetap bekerja karena diperintah oleh bosnya yang tidak peduli dengan kondisi cuaca. Sementara Lisa mulai merasa ada yang tidak beres saat melihat orang-orang di jalan tampak panik dan terburu-buru. Dan ternyata bukan hanya mereka. Masih banyak warga yang belum menyadari bahwa situasi sudah masuk tahap darurat, termasuk Pak Jody. My perfectly curated Town yet? They said the storm's going to be really big. They made us. I'm leaving now. How are you going to do that? They said they just closed the interstate because of the interstate. Honey, you got to get to higher ground. Setelah menjemput 3 anak tirinya, dia mengendarai mobil seperti biasa. Ketika radio mulai menyiarkan tentang badai besar yang akan segera menghantam, lengkap dengan imbauan untuk segera menjauh dari pesisir, Pak Jody justru meremehkannya. Dia menganggap semua itu hanyalah omong kosong yang dibesar-besarkan. Tanpa ragu, dia mematikan radio dan malah memutar musik-musik kesukaannya, seolah tidak ada bahaya apapun. Sementara itu, di sisi lain, Josh akhirnya tiba di daratan dan langsung menuju pusat pemantauan cuaca. Di sana dia melihat data yang jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Angka-angka di layar menunjukkan bahwa badai yang datang bukan badai biasa. Kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui prediksi awal. Sebuah badai raksasa yang bisa menghancurkan kota. Tanpa membuang waktu, Josh dan timnya langsung bergerak untuk melakukan evakuasi darurat. Namun sebelum sempat pergi, langkah Josh tertahan oleh 2 orang wartawan yang tiba-tiba datang. Mereka justru sibuk menanyakan soal meningkatnya serangan hiu di perairan sekitar. Di tengah situasi genting, Josh hanya memberikan jawaban singkat. Dia mengatakan bahwa saat ini hiu bukanlah ancaman terbesar. Ada sesuatu yang lebih berbahaya dan sedang menuju ke daratan. Tak lama kemudian, suasana berubah drastis. Langit yang sebelumnya abu-abu kini menjadi hitam pekat. Angin mulai bertiup kencang, membawa tekanan yang terasa menyesakan dada. 1 jam berlalu sejak peringatan terakhir, kini kota Enfield benar-benar berubah jadi kacau. Angin dari laut menghantam bangunan dengan kekuatan luar biasa. Atap rumah berterbangan, puing-puing berhamburan di udara. Hujan turun sangat deras, membuat jarak pandang hampir nol. Dan kemudian bencana itu benar-benar terjadi. Air laut naik secara drastis. Gelombang besar didorong oleh badai raksasa menghantam daratan tanpa ampun. Di garis pertahanan kota, sebuah tanggul besar mencoba menahan tekanan tersebut. Namun kekuatan alam ini terlalu besar. Tanggul itu mulai bergetar hebat, retak, dan akhirnya jebol dengan suara dentuman keras. Dalam sekejap, air laut menerjang masuk ke kota dengan volume yang sangat besar, menyapu apa saja yang ada di depannya. Sopir truk BBM yang tadi terlihat santai kini mulai panik. Dia melihat dinding air raksasa datang ke arahnya, menumbangkan pohon-pohon besar seperti ranting kecil. Dia langsung bermanuver mencoba menyelamatkan diri di tengah jalan yang sudah mulai terendam. Di sisi lain, Lisa juga berjuang untuk bertahan, namun kondisinya jauh lebih sulit. Di tengah kepanikan dan derasnya air, nyawa Lisa dan bayinya kini berada di ujung tanduk. Lisa yang sebelumnya kehilangan kendali akhirnya menabrak sebuah pohon besar yang tumbang. Mobilnya terhenti, tapi masalah belum selesai. Dia justru terjebak di dalam mobil yang perlahan mulai dipenuhi air. Di sisi lain, 3 bersaudara yang sudah berada di rumah mulai panik saat melihat keluar jendela. Air laut datang dengan sangat cepat, meluap dan semakin tinggi. Mereka langsung memperingatkan Pak Jody yang masih bersikap santai. Namun seperti biasa, dia tetap mengabaikan semuanya. Sampai akhirnya situasi benar-benar tak bisa dihindari. Kembali ke Lisa. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba keluar dari mobil. Tapi sabuk pengamannya macet. Air sudah hampir memenuhi seluruh bagian mobil. Lisa hanya bisa berteriak histeris meminta tolong. Tak lama kemudian, 2 pria yang sedang berusaha menyelamatkan diri menggunakan perahu kecil mendengar teriakannya. Meski nyawa mereka sendiri terancam, mereka memutuskan untuk membantu Lisa. Salah satu dari mereka bernama Jimmy mencoba mendekat ke mobil Lisa dengan membawa alat pemotong besi. Namun di saat itulah sesuatu yang mengerikan terjadi. Air yang awalnya terlihat biasa tiba-tiba bergejolak.
Tanpa peringatan, seekor hiu ganas muncul dari bawah permukaan dan langsung menyerang Jimmy. Dalam hitungan detik, pria yang berniat menolong itu justru menjadi korban pertama. Dia diseret dan hilang begitu saja di dalam air. Situasi berubah dari bencana alam menjadi teror mematikan. Sementara itu, Josh berada di pos darurat, memantau kondisi melalui peta digital. Wajahnya langsung pucat. Seluruh kota Enfield sudah terendam air. Lebih buruk lagi, setelah tanggul jebol, air laut tidak akan surut dalam waktu cepat. Sistem drainase kota tidak akan mampu mengatasi volume air sebesar itu. Apalagi posisi kota memang lebih rendah dari permukaan laut. Artinya ini bukan banjir biasa. Ini bisa menjadi bencana berkepanjangan. Namun di tengah kekacauan itu, pikiran Josh hanya tertuju pada satu hal, yaitu Dakota keponakannya. Meski diperingatkan bahwa kembali ke sana sama saja dengan bunuh diri, Josh tetap nekat. Dia mengambil perlengkapan evakuasi dan langsung menuju wilayah pemukiman yang kini berubah menjadi labirin air yang mematikan. Kembali ke Dakota, rumahnya kini sudah dikelilingi air. Situasi semakin menegangkan saat Lisa mengungkapkan bahwa dia sedang hamil. Mendengar itu, Dakota yang awalnya ketakutan mendadak berubah. Dia sadar, bukan hanya satu nyawa yang harus diselamatkan. Tanpa ragu, Dakota memutuskan untuk bertindak. Dia turun ke lantai bawah yang sudah tergenangi air setinggi pinggang, berlari ke dapur dan mengambil pisau besar. Kemudian dia keluar melalui jendela dengan penuh risiko. Dakota merangkak di atas atap rumah yang terendam air. Dia menjaga keseimbangan agar tidak jatuh ke dalam air yang mungkin sudah dipenuhi oleh hiu. Beruntung mobil Lisa adalah Mini Cooper dengan atap kain. Dengan cepat, Dakota menyobek atap mobil itu menggunakan pisau, membuka jalan keluar bagi Lisa. Perlahan dia membantu Lisa keluar dari mobil dan membimbingnya kembali menuju atap rumah dengan sangat hati-hati. Setelah berhasil selamat untuk sementara, Dakota langsung mengambil inisiatif lain. Dia menyusun kain di atas atap rumah, membentuk tulisan besar "Help" sebagai sinyal darurat agar bisa terlihat dari udara. Namun mereka bukan satu-satunya yang terjebak. Di bagian lain kota, 3 bersaudara yang tadi bermain di muara kini terkurung di dalam rumah mereka sendiri. Air sudah mengapung dari segala arah. Dan yang lebih mengerikan, hiu-hiu besar terlihat berputar-putar di sekitar rumah mereka untuk menunggu mangsa. Mereka tidak bisa keluar, dan waktu semakin menipis. Mereka hanya bisa bertahan di lantai atas berharap keajaiban datang. Di sisi lain, Josh akhirnya berhasil mencapai wilayah pemukiman menggunakan kapal motor. Dia terkejut melihat kota yang kini berubah total. Bukan lagi menjadi tempat tinggal, melainkan ladang berburu bagi hiu-hiu yang ganas. Dari satelit radio, Josh mendapat kabar buruk. Air laut masih akan terus naik karena badai belum mencapai puncaknya. Artinya kondisi akan semakin parah. Di rumah Dakota, situasi semakin genting. Lisa yang sedang berbaring di kasur mulai merasa tubuhnya ikut bergerak. Air sudah masuk ke lantai 2 dan terus naik. Kasur itu kini berubah seperti rakit kecil yang mengapung membawa Lisa semakin dekat ke plafon. Menyadari rumah itu tidak akan bertahan lama, Dakota mengambil keputusan nekat. Dia keluar untuk mencari perahu. Beruntung dia menemukan perahu kecil milik 2 pria yang sebelumnya mencoba menolong Lisa. Perahu itu tersangkut di pagar rumah dan masih bisa digunakan. Sementara itu, Josh terus menyusuri kota yang kini sepenuhnya terendam banjir. Jalanan sudah tak terlihat, yang ada hanya air keruh dan atap rumah yang muncul di permukaan. Perjalanan menjadi semakin sulit. Dia harus terus melihat peta agar tidak menabrak bangunan yang tenggelam. Bahkan hingga pagi hari, Josh masih berjuang mencari Dakota. Kembali ke 3 bersaudara. Mereka tidak tinggal diam. Mereka mulai mengumpulkan daging dari dapur, serta bahan peledak dan senjata milik ayah tirinya. Ternyata mereka sedang menyusun rencana, bukan untuk kabur, tapi untuk melawan hiu-hiu yang mengepung mereka. Di tempat lain, Lisa masih terjebak di dalam rumah yang hampir tenggelam. Dia mengapung di atas kasur sementara air terus naik dan ruang semakin sempit. Dakota sendiri sudah berada di perahu sejak malam, namun dia masih syok dan kelelahan. Saat fajar tiba, keadaan semakin buruk. Struktur rumah mulai retak dan mengeluarkan suara berderit. Bangunan itu tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, rumah itu mulai runtuh perlahan. Lisa tidak punya pilihan. Dia harus keluar, masuk ke air yang penuh ancaman.
Di saat itulah Dakota langsung mendayung perahunya mendekati Lisa untuk menyelamatkannya. Namun, puncak ketegangan terjadi saat Lisa tiba-tiba mengalami kontraksi hebat. Di tengah situasi yang kacau, tepat ketika dia hendak naik ke perahu kecil, Lisa justru mulai melahirkan. Proses itu terjadi di atas air dengan kondisi yang sangat berbahaya. Darah pun mengalir cukup banyak. Dan seperti yang kita tahu, darah adalah pemicu utama bagi hiu. Dalam hitungan detik, aroma darah itu menyebar dan langsung menarik perhatian hiu-hiu di sekitar mereka. Serangan pun tak terhindarkan. Hiu-hiu mulai bergerak cepat mendekati Lisa yang masih dalam kondisi sangat lemah. Namun di saat yang genting itu, Dakota menunjukkan keberanian luar biasa. Entah dari mana dia mendapatkan busur panah, tapi dengan tangan yang gemetar, dia tetap membidik dan tembakannya tepat sasaran. Hiu yang mendekat berhasil dilumpuhkan, memberi waktu bagi Lisa untuk naik ke perahu bersama bayinya. Di sisi lain, 3 bersaudara akhirnya menjalankan rencana mereka. Mereka membuat umpan dari daging segar yang dipasangi bahan peledak. Dan saat hiu menyambar umpan itu, boom! Ledakan besar terjadi di dalam air. I saw this on Shark Week. It worked! It worked! Menciptakan celah bagi mereka untuk kabur dari kepungan hiu. Kembali ke Dakota dan Lisa. Saat mereka mulai mendayung menjauh, tiba-tiba seekor hiu raksasa menghantam perahu mereka dengan keras. Perahu pun terbalik. Lisa, bayinya, dan Dakota kembali jatuh ke air. Situasi menjadi benar-benar putus asa. Di saat kritis itu, Josh akhirnya muncul. Dia datang dengan kapal dan langsung melemparkan alat khusus, sebuah perangkat yang mengeluarkan frekuensi untuk mengusir hiu. Awalnya itu berhasil. Hiu itu mulai mundur, tapi alat itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba seekor hiu besar kembali muncul dari dalam air. Dia melaju cepat, siap menerkam siapa saja. Semua orang sudah pasrah. Namun di detik terakhir, muncul hiu lain yang sama besarnya. Alih-alih menyerang manusia, hiu itu justru menyerang hiu pertama. Terjadilah pertarungan brutal antara 2 predator puncak itu. Air pun bergelombang hebat. Fokus hiu pun teralihkan sepenuhnya. Di balik kekacauan itu ada satu hal yang terasa seperti keajaiban. Jika kedua hiu itu tidak saling bertarung, mungkin semuanya sudah berakhir. Seolah alam atau mungkin Tuhan memberi kesempatan bagi bayi yang baru lahir itu untuk tetap hidup. Memanfaatkan momen itu, Josh segera menarik Dakota, Lisa, dan bayinya ke atas kapal. Akhirnya mereka berhasil selamat dari bencana mengerikan tersebut. Di tengah laut yang penuh bahaya, tanpa korban tambahan dari kelompok mereka, sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Dengan sisa tenaga yang ada, Josh langsung memacu mesin kapalnya. Mereka kabur secepat mungkin, menjauh dari wilayah Enfield yang sudah tenggelam, meninggalkan teror hiu yang masih mengintai di belakang mereka. Meski para predator itu masih lapar, kali ini manusia berhasil lolos dari maut. Semua itu bukan hanya karena keberanian, tapi juga karena satu hal yang tak terduga, pertarungan antar hiu yang justru menyelamatkan mereka. Dari kekacauan itu, akhirnya mereka bisa kembali menghirup udara bebas. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, jangan pernah berhenti untuk berusaha, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang kita miliki. Iya. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.